Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cakson Jalan-Jalan. Teman-teman, ini karena viral ya di Bangkalan ya. Ya sebenarnya gak viral banget sih, cuman banyak yang komentar Jalan Suramadu gelap, jalan akses Suramadu gelap dan berlubang. Nah kalau berlubang mah udah pernah saya bahas ya, dan sedang ada perbaikan juga di sana. Ini saya ingin membahas gelapnya Jalan Suramadu. Saya menggunakan GoPro 11 Hero Black. Ini ISO-nya saya setel auto aja ya, jadi biar kameranya yang menyesuaikan. Nah, jadi agar tidak ada tipu-tipu teman-teman ya. Dan ini sekarang jam maghrib, adzan tuh sekitar 15 menit yang lalu ya. Ini ya sekitar, lupa juga tahu. Ini ada jamnya teman. Jam setengah 6 lewat. Tuh gak konsen teman, ini saya agak ngebut ya. Oke teman, ini video ini saya tujukan menginformasikan ya buat teman-teman di luar sana mungkin yang nggak tahu seberapa gelap Suramadu. Karena ada yang terang seperti ini nih, ini kawasan terang nih teman ya. Ini terang. Nah, nanti ada yang gelap. Sorry kalau kameranya mungkin ya tidak seterang pakai mirrorless ya, karena ini GoPro. Sensornya kecil teman ya, tidak seperti mirrorless ya. Oke, saya start tadi dari arah turun jembatan Suramadu menuju ke pertigaan Tangkel, teman. Nah, ini kawasan terangnya teman ya. Ini terang karena dekat sama IKM. Saya agak ngebutan aja teman karena saya udah capek. Saya dari Gresik tadi PP ini. Bangkalan Gresik PP teman, pakai Supra bapak-bapak. Yang jelas ini kalau ada lubang nggak kelihatan ya, karena gelap ya. Maksudnya agak sedikit temaram. Lampunya tuh ada yang mati, ada yang hidup. Terus kemudian ada yang hidup tapi ketutupan sama pohon-pohon. Karena posisi tiang lampunya tuh, titik lampunya lebih tinggi daripada pohon. Jadi pohonnya tuh nutupin sinarnya lampunya itu teman, jadi agak gelap. Ini masih kebantu sama cahaya matahari juga teman ya, jam segini nih ya. Tapi untuk lubang kita nggak bisa kelihatan kalau kita jalan seperti saya ini 80-an atau 60-an tuh nggak kelihatan. Kalau kita jalan di bawah 50 km per jam tuh masih kelihatan teman lubangnya. Kalau jalan 80-an gini hati-hati banget ya. Kalau kalian yang nggak hafal, termasuk saya pun juga kadang bablasan lubang gitu teman. Kalau masih di jalan ini, di poros ini, titik ini nggak ada lubang ya, nanti sampai di pom bensin itu mulai hati-hati teman. Tepatnya setelah lampu merah petapan itu lo harus ngurangi kecepatan men ya. Kalau sini mah pede ya, karena saya hafal. Di sini nggak ada lubangnya teman. Nah ini dia, ada yang mati lampunya, ada yang hidup lagi, terus ada yang hidup tapi ketutupan sama pohon-pohon. Jadinya pencahayaan nggak maksimal nyentrong ke bawah sini teman. Buat lubang tuh bahaya banget ya. Kebanyakan kan yang nabrak lubang tuh kan malam. Ya semoga ada solusi sih dari pemerintah sih. Entah pohonnya dipapas atau gimana. Cuman kalau pohonnya dipapas sih eman ya, karena kalau siang ini ngebantu adem banget loh teman. Karena pohonnya tuh merumbai gini ya, nutupin separuh jalan. Enak sih kalau siang sih. Tapi kalau malam, lampu PJU nya ini ketutupan teman. Nah ini gelap lagi teman ya, gak ada lampu sini sih. Ada tiangnya gak ya? Oh kalau tiangnya ada sih teman, cuman ya itu ketutupan pohon-pohon. Nah oke, lampu merah dulu bentar ya teman ya. Tuh lampunya di sana mati. Tuh mati, perempatan malah gak ada lampunya teman. Tuh lampu sebelah sananya mati. Ini ya sekaligus juga sebagai survei jalan sih, buat mungkin Pemdanya biar tahu, atau dari Dinas Provinsi Jatim biar tahu juga sih. Yuk lanjut lagi, udah lampu hijau. Ini sengaja saya GoPro nya nggak saya setting ISO nya tinggi agar tidak noise. Saya setting auto aja teman ya, agar apa adanya. Kalau emang gelap ya gelap, kalau emang terang ya terang. Ini lampunya mati semua di titik ini teman. Nah di sini saya udah nggak berani ngebut ya kalau malam ya. Selain jalannya tuh bumpy, kemudian nanti di tikungan sana itu banyak beberapa lubang teman. Apalagi saya pakai bebek ini Supra ya, tidak akan sestabil bawa motor saya satunya yang Vixian udah dimodif gede teman. Ngeri kalau motor bebek kurus krempeng gini. Nah tuh teman, di kamera GoPro gimana? Gelap ya. Kalau saya sih masih bisa melihat karena masih ada rona biru langit ini teman ya. Kadang kalau udah tengah malam banget itu, kalau udah malam banget ya saya harus buka kaca.
kalau bawa Supra gini teman. Tapi solusinya gimana ya, karena lampunya kan udah ketutupan pohon. Titiknya sih nggak oke, kayak buah si malakama banget gitu loh. Kalau lampunya rendah, otomatis penerangannya nggak luas, otomatis bakal banyak butuh lampu gitu loh teman. Karena sebarannya itu sempit ya. Kalau tiang lampunya deket-deketan, rendah maksudnya, rendah. Nah ini nyala lampunya teman dan terang sini ya. Kalau lampunya tinggi, pohonnya lebih rendah ya, itu nutupin. Nah ini terang banget nih teman. Ini terang di sini ya, enak ya. Gak tahu dari GoPro gimana, soalnya GoPro-nya kan gelap. Ini gak kerasa udah jalan 80 km per jam aja teman. Padahal saya agak sedikit parno sih di sekitaran sini nih. Selain bumpy, ada lubang tiba-tiba takutnya. Ya meskipun beberapa waktu lalu udah diperbaiki sih, tapi tetap aja takut teman. Ini di pengerukan di sebelah kiri, ada apa? Mau dilebarin lagi ya? Sebenarnya lebarnya udah cukup banget lebarnya. Yang perlu ini bumpy sama lubangnya nih loh. Nah ini terang lagi teman, nah gelap lagi, terang gelap gitu loh. Gelap sih gak masalah ya kalau nggak ada lubangnya sih ya. Gelap sih kita masih bisa buka kaca atau pakai ngakalin pakai lampu sorot tambahan. Tapi kasihan mbak-mbak atau ya cewek-cewek atau orang-orang sepuh yang berkendara malam tuh, pulang malam ya nggak kelihatan pulang kerja. Kan rata-rata jalur ini dilewatin sama orang Bangkalan atau Madura yang tiap hari PP, tiap hari kerja teman ke Surabaya ya. Karena di Bangkalan sendiri atau di Madura sendiri lapangan kerja tuh minim banget. Tuh bumpy-nya luar biasa nih teman. Kalau kalian motornya batok geter ini, terus ban depannya keras, anginnya terlalu banyak ya, oh ya bakal glodok-glodok ini teman. Apalagi saya baru mompa ban nih tadi nih, kayaknya kekerasan yang tekanannya, jadi glodok-glodok teman. Sejauh ini so far saya gak ada lubang ya. Sebenarnya udah banyak ditambal sih lubang-lubangnya, gak kayak beberapa tahun yang lalu, parah banget sampai banyak yang meninggal cuy. Ya untuk gelap terangnya sih seperti ini ya, cuman masih ketolong sama senja. Sekarang jam 6 kurang 5 menitan kurang lebih teman ya. Masih ketolong sama senja rona-rona gini meskipun gak signifikan sih. Sebenarnya banyak yang nyala lampunya, cuman sebelah sana itu gak sama. Yang sebelah dari arah Bangkalan menuju ke Surabaya itu gak sama teman. Justru malah lebih banyak mati yang sebelah sana, yaitu sisi sebelah timurnya itu, yang dari arah Bangkalan menuju Surabayanya itu. Karena saya sering ya berangkat malam ke Surabaya itu entah motoran atau mobilan. Kalau mobilan sih aman sih, karena lampunya kan lebih terang daripada motor ya. Tapi yang bahaya itu kalau ada truk yang ngetem parkir di tengah jalan itu teman ya. Ah seperti itu itu kan nggak boleh. Nih itu teman saya meninggal tahun berapa lupa ya. Teman SD saya meninggal karena nggak kelihatan, nabrak dari belakang, jendar teman-teman. Waduh, nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Harusnya tuh ditilang. Tapi gimana, namanya juga sopir capek ya. Tapi gimana juga ya, minimal cari pinggir seperti gini nih, minimal mungkin ya kalau truknya gede. Soalnya kalau berhenti di tengah jalan seperti itu teman, waduh, ciloko. Apalagi malam, penerangannya terbatas banget. Tuh bisa dilihat teman ya, yang seberang jalannya itu arah Madura ke Surabaya itu gelap banget total teman. Maksudnya banyak banget lampu yang mati. Ini yang nyala nih hanya dari Surabaya ke Bangkalannya nih. Nah itu sana tuh gelap tuh teman. Saya paham, karena saya kalau berangkat malam sana tuh memang gelap tuh. Oh, plat nomornya ACK, ayam crispy kriuk, saingannya JFC, Jaya Fried Chicken. Di Bali teman, ayam goreng Bali, ayam fried chickenan Bali teman.
Iya sih, mungkin netizen yang ngomen-ngomen di portal-portal berita di Instagram itu yang arah Bangkalan ke Surabaya sih banyak banget gelapnya sih. Ini kalau yang dari arah Surabaya ke Bangkalannya ini notabene mayoritas lampunya hidup semua. Banyak yang hidup, sorry, banyak hidup ya, karena ada beberapa yang mati, sorry, bukan hidup semua, banyak yang hidup. Tapi kalau arah dari Bangkalan ke Surabayanya itu, wah ampun dah, banyak mati teman. Beberapa doang hidup, nah ini mati lagi jalan sini. Udah lo mati seperti ini ya kalian nggak bisa lihat lubang teman. Aduh, mention geduk. Tuh orang tuh menghindari lubang tuh karena gelap tuh ya. Oke teman, itu di depan sudah pertigaan Tangkel ya. Kita sudah sampai di akhir video ini. Tadi sih sempat kelewatan ya, harus turun Suramadu dan langsung saya rekam ya. Tapi tadi saya kelupaan hidupin kameranya teman. Oke, semoga menjadi atensi untuk Pemda Bangkalan dan Pemprov Provinsi Jawa Timur teman ya masalah lampu ini. Kalau lubang sih insya Allah udah banyak yang berkurang ya lubangnya ya. Ini ini nih ada nih lubang-lubang nih, justru mendekati lampu merah ini. Tapi nggak apa-apa sih karena jalurnya jalur berhenti, jalur lambat teman. Tapi yang ngeri itu kalau orang yang udah tanggung lampu kuning mau lampu merah biasanya kan tambah ngegas ya. Nah, itu takutnya kalau motor. Kalau mobil mah paling patah kaki-kaki doang tapi nggak sampai kecelakaan. Kalau motor mah bisa sampai jungkir balik tuh. Oke, kita coba lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepar banget nih cuy, PP langsung dari Bangkalan tadi ini.